Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cepi Herdiansyah. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Bandung dengan NIM 0540266698. Insya Allah akan mengerjakan tugas ketiga soal pemrograman berbasis perangkat bergerak ya. Di sini sudah ada soalnya, jadi disuruh untuk membuat proyek baru untuk menemukan data API dengan nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia, API online dengan alamat. Nah, kemudian di sini juga menggunakan API ini yang sudah ada URL-nya. Lalu buat tampilan aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut dengan menentukan atribut kolom field, rank, name, simbol, price USD dengan tampilan layar sebagai berikut. Lalu dijelaskan dan menampilkan data di atas. Proyek baru. Oke, kita bikin proyek baru. Oke. Yes. Ya. Kita menggunakan kue tugas 3 plank buat plank ya. Jadi download memory dari disk, check out, deprecated, native auto, B2. Mixer. Oke. Oh ya. Error saat install.
USD berarti Ionic Store ya ini ya start aja keluarkan saja tiket coba hitung. Oke, di sini menjelaskan banyak banget library yang duplicated, no longer support, artinya ini memang versinya udah lama ya. Oke. Oke, karena di sini sepertinya installnya tidak akan jadi izin buat pakai yang existing aja sepertinya. Yang existing ini ambil dulu ya. Izin menggunakan yang udah ada tab. Nah ini kalau di running sambil menunggu ini ya, kalau berhasil sepertinya tidak akan berhasil. Dilihat dari warning-warningnya juga duplicated semua. Kalau misalkan di project baru udah blank ya. Nah sekarang kita jalankan yang ini Ionic Ionic serve. Oke, masuk localhost 8100. Nah, kita akan dialihkan ke sini. Nah, ini tab 2 ya. Tab 2 kosong isinya. Nah, sekarang kita membaca soal dulu ya. Jadi kan diminta kita untuk menampilkan API. Ini API-nya. Kalau misalkan kita lihat API-nya itu apa. Nah, ini API-nya terbuka, bisa diakses, berarti public. Nah, ini kita bisa rapihkan. Nah, di sini ada objek dan juga array ya, dari data, kemudian ini isinya isian list tentang cryptocurrency. Di sini ada BTC dan yang lainnya. Nah, ini kita akan olah datanya menjadi seperti ini, di mana kita membutuhkan ranking, kemudian BTC-nya, lalu USD, sama dolarnya ya, kemudian ada tombol refresh di sini. Oke. Kita coba di sini. Kita kalau misalkan dihapus ini, hapus dulunya headernya, terus hapus, oke, kedua hapus.
Ini kontennya, berarti kita tetap di sini. Nanti kalau tadi kita membutuhkan button ya, kita refresh. Kita pakai ion button. Dan di sini ion button, refresh, undo ya. Di sini saya enter, mau kena ke tengah kan, ini center posisinya udah oke. Nah sekarang kita mau mengambil data. Nah tapi sebelum itu kita siapkan dulu di sini lognya biar lebih mudah. Nah saat ini mungkin yang ingin saya gunakan untuk mengambil data API itu menggunakan library Axios ya. Di Axios saya butuh Axios di sini. Axios, kemudian untuk manipulasi data atau reaktif data itu kita menggunakan ref, dan inisialisasinya kita menggunakan unmounted yang dibutuhkan. Nah, ini. Nah, jadi nanti di sini ya listnya, list datanya akan ada di sini. Yang pertama kita harusnya ada loadingnya dulu. Kalau misalkan ngeload, nah ini ekspektasinya. Kemudian di sini kalau misalkan error, kita masuk ke error message. Nah kalau misalkan berhasil, kita masuk ke list data di sini. Nah, sehingga kita apa yang kita butuhkan yaitu pemanggilan datanya di sini. Kemudian pemanggilan functionnya nanti ada function. Lalu ada manipulasi data ini kalau misalkan loadingnya data terpanggil, nih loading berarti nggak perlu. Kemudian kalau misalkan error message ada error, berarti nanti ini harus di reaktif juga si teksnya. Nah berarti di sini kita bisa buat const data. Nah ref ini tipenya kita ambil any aja nanti untuk menampung data list data cryptocurrency ya. Kemudian kita nulkan ini null. Nah kemudian di sini ada loading ya. Ref kita jadikan true karena datanya di setup belum terjadi kan ya, jadi seharusnya loading dulu. Kemudian kita error juga, biar kita menambahkan errornya ya kita set null aja, kosong. Jadi nanti di sini null kosong. Nah sekarang saya butuh untuk function untuk handle API-nya. Fetch API crypto, dimana di sini saya menggunakan asynchronous untuk pemanggilan API-nya. Kita anggap ini response dengan, nah di sini ada wait ya untuk memanggilnya. Nah ini terus menggunakan Axios di sini. Terus .get. Nah URL yang tadi dibutuhkan berarti ada di sini. Ini berarti, nah ini URL-nya kita simpan di sini, kita panggil aja. Nah sini untuk pengambilan datanya kita bisa gini dulu aja, diambil ada nggak datanya, kepanggil nggak, response. Nah kita bisa nyicil dikit-dikit ya. Oh nggak ada, oh ya lupa karena belum kita pakai inisialisasi. Nah ini bisa sambil kita cicil-cicil pelajari datanya. Nah ini asinkronus juga. Sinkronus, kenapa sinkronus? Karena di sini juga asinkronus. Gitu. Kita tinggal panggil await handle fetch seperti ini. Nah nanti fungsi onMount itu ketika kita proses load dia akan mengambil data atau mengambil function yang dipanggilnya. Ini kan ada function handle fetch API crypto. Nah jadi ketika onMount, ketika force load, nah di sini dia akan langsung memanggil. Gitu.
fungsinya dari onbound, ref ini fungsinya nanti ketika di sini. Saya coba dulu. Ya. Nah, di sini karena kita ada data, nah si await response ini kita masukkan aja ke data langsung. Nah, di sini memerlukan value. Karena di function ref ini kalau misalkan dicek ya, di sini ada ref, ada value sama dengan any. Jadi di sini tuh kita bisa menyimpan si value itu di sini langsung. Jadi bawaan dari sini, dari si ref ini. Di data value sebagai reaktifnya dimasukkan, lalu di sininya kita bisa menggunakan response data. Response data, nah kita bisa juga di sini konsol cek lagi. Ada nggak datanya ke sini dan tipenya seperti apa. Nah ini dia objek-objek nih. Gitu. Kalau misalkan kita lihat cek di sini. Wait. Ini dia. Datanya seperti itu. Value respon data. Coba lagi di sini ya. Response. Nah ini nih. Data. Datanya. Bisa ambil di sini nih. Datanya udah ada, kita sudah berhasil memanggil. Nah ini berarti tinggal ini langsung aja, berarti cukup batasi terus. Nah di sini, nah karena kita mau menggunakan loading juga ya, jadi kita harus melakukan try catch dulu nih. Try catch. Nah kita pindahkan dahulu ini ke sini. Lalu di sini konsol kita kasih gitu. Nah untuk mendapatkan error message kita bisa error value. Nah seperti ini. Errornya kenapa? Nah, lalu di sini ada finally loadingnya kita bisa set jadi false. Jadi kalau misalkan ini sudah selesai, maupun baik itu error atau yes, nah kita bisa set false di sini. Jadi nanti selesai loading itu tidak akan diam di halaman di sini. Seperti itu. Ini pemanggilan API-nya. Nah sekarang kita coba untuk pemanggilan sini ya, loadingnya. Jadi kita membutuhkan div ya, if sama dengan loading. Nah kita bisa seperti ini. Nah ini di loading tuh. Nah loading tuh hilang. Kenapa hilang? Karena tadi terjadi proses si handle crypto ini dari try. Nah di final ini dia dihilangkan false. Tapi kalau misalnya kita tidak dihilangkan seperti ini, dia tidak akan hilang. Nah ini tidak akan hilang karena proses reaktif tadi tidak terjadi. Nah ini ya, seperti ini kan, jadi hilang seperti ini. Oke. Nah sekarang kalau misalkan ada error, contoh errornya error saja div if error nih.
Nah, kita tinggal panggil errornya aja nih. Error tuh ngambil dari sini. Jadi nanti hasil yang ada di ref ini kita nggak perlu pakai value lagi karena ini langsung didefinisikan di sini, langsung ke error. Error kita errorkan ya. Terus errornya muncul. Nah, loadingnya tetap nggak ada karena memang tadi proses flow-nya itu, loadingnya muncul dulu ya tadi true, kemudian errornya didapat, ternyata errornya salah URL, error. Karena nggak bisa akses ke sini. Kalau misalkan kita cek, nah ini nggak ada platform, nggak ada, kosong. Maka Axios ini memberikan respon, oh ini kosong dan ini tidak bisa diakses. Tapi kalau misalkan sini, seharusnya errornya tidak ada karena URL ini ada dan ini datanya. Nah, setelah itu bagian list data kita menggunakan list ya. Berarti kita butuh island list seperti ini. Kemudian kita pilih for ya, kita lakukan for loop. Nah, ini for loop. Di sini kita bisa menggunakan item dan index. Nah, sini innya berarti kita ke data lalu di sini key index. Nah, ini ngambil ke index. Jadi nanti isi urutannya ngambil ke index. Ini data. Ini item. Nah, item ini bisa di mapping ya. Kalau misalkan dibutuhkannya tadi itu simbol, kalau misalkan di soal price USD rank ya. Nah, ini bisa. Nah, kita coba kita menggunakan ion label. Nah, di sini simbol. Coba. Yang muncul. Ion list data. Oh iya, dapat data karena tadi di sini ada data ya, jadi harus kan data. Nah, sepertinya ini harus menggunakan data biar kita tidak perlu data di sini. Oke, berhasil sepertinya. Nah, kita bisa menggunakan apa ya? Ini ada image item. Coba ion item. Item ya. Oke. Ini bisa ratio SD. Oh, ini nggak bisa seperti ini. Ini oke, bisa. Ternyata item ratio SD ini rank.
salah. Oke. Oh yeah, bisa membuktikan dengan alien label simbol USD rank. Nah ini ranknya 3457 sudah tersusun BTC. Oke, saya perlu penambahan poin lagi. Label blank, kita perlu ini semuanya. Jadi kalau dilihat dari sini kita butuh bit. Oke, ini nama Bitcoin USD ya. Oke, kita ambil lagi, berarti kita perlu name. Yups, kita butuh di sini. Jadi kita panggil perlunya aja. Kita lihat, nah seperti ini tampilannya. Di sini perlu tampilannya sudah seperti ini. Kita sudah menampilkan Bitcoin USD. Lalu kita fungsikan sebagai loading ini ya, tekan button loading. Nah ini bisa kita ini aja, klik handle crypto aja, crypto. Kita tambahin di sini aja nih agar lebih value-nya disimpan terlebih dulu. Kemudian datanya kita datanya kosongkan dulu di sini. Value sama dengan MTRI biar terlihat nanti pas refresh-nya. Kita kosongkan terlebih dahulu, loading dulu, refresh. Nah ini seperti ini.
jadinya. Loading, oke. Nah, nanti sepertinya ini sesuai dengan apa yang ada di sini ya. Tuh. Kita coba apa ya? Kita lihat ya. Background. Berapa? Oke. Sepertinya cukup. Itu saja paling yang bisa saya presentasikan untuk penjelasannya. Mudah-mudahan sudah dimengerti. Jadi kita diberikan tugas untuk menampilkan button refresh di sini, kemudian data dihasilkan dari data API yang diberikan dan memunculkan beberapa requirement-nya apa saja yang dibutuhkan. Seperti di sini. Nah, di sini saya menggunakan sistem ada loading-nya, ada error fetch-nya seperti apa. Kemudian di sini list. Nah, di sini ada index juga, kita menggunakan index untuk key-nya. Di sini dari ambil data, kemudian ini disesuaikan dengan kebutuhan agar tidak semuanya terpanggil. Nah, di sini simbol kita butuh USD, rank, sama name. Ini saya tuliskan di sini. Dan kemudian di sininya mungkin ada beberapa yang mungkin harus dihapus karena tidak perlu. Kita menggunakan library Axios untuk pemanggilan data. Kemudian ref itu untuk reaktif data ya. Lalu onMount itu untuk inisialisasi function gitu. Inisialisasi function ketika di awal. Nah, ini saya menggunakan referensi data sebagai penampung data dari result endpoint-nya. Kemudian di sini loading sebagai pemberitahu bahwa ada loadingnya terlebih dahulu, kemudian error untuk dibagi. Di sini saya membuat function juga, ada handle fetch untuk menghandle-nya. Di sini saya menggunakan asynchronous untuk memanggilnya. Nah, lalu di sini ada try and catch, lalu finally. Ini try-nya saya memastikan datanya kosong dulu, lalu si loadingnya dijalankan terlebih dahulu, kemudian saya mendefinisikan URL-nya. Lalu di sini ada pemanggilan untuk Axios-nya. Nah, di sini sedikit debug mungkin untuk referensi data saya ketika mengunduh. Nah, ketika didapatkan data tersebut, di sini data.value. Nah, data.value ini dari mana? Value ini dari ref. Jadi memang kalau misalkan di sini itu untuk mengisi reaktifnya itu harus pakai value. Nah, value, kemudian di sini harus await karena ini sifatnya asynchronous. Diambillah data-datanya. Nah, kemudian catch-nya, kalau misalkan ada error, nanti errornya diisikan message, lalu di sini ada errornya. Lalu di sini finally, kalau misalkan sudah flow-nya selesai semua dilakukan, baik itu error maupun tidak, di sini ada loading value false di sini. Gitu. Nah, ini lalu untuk pengaktifannya. Di sini juga ditambahkan sebuah ion button click, jadi nge-refresh kalau misalkan perlu di-refresh secara langsung di halaman tersebut tanpa harus ke-refresh browsernya.
Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.